Ya, senang sekali rasanya kita dapat berkumpul kembali dalam acara kita pagi ini, walaupun masih secara virtual, yaitu untuk acara press conference Jakarta Property Highlight dari Natfar Indonesia yang akan secara spesifik khusus membahas mengenai sektor industrial dan juga retail. Ya, sekali lagi sebelum acara ini dimulai, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Monica Nellis, selaku Marketing Communication dan juga Public Relation dari Natfar Indonesia, yang senang sekali hari ini dapat berkesempatan kembali untuk memandu acara hari ini sebagai moderator. Ya, tentunya saya juga ingin menyapa dan memperkenalkan narasumber kita pagi ini. Pertama dan mungkin sudah sangat umum, sering dilihat oleh teman-teman jurnalis. Yang pertama tentunya ada Ibu Syarifah Syaukat. Beliau merupakan Senior Research Advisor dari Natfar Indonesia. Pagi Ibu Syarifah. Pagi Mbak Monik, pagi Bapak Ibu semua, selamat bergabung. Ya, terima kasih Ibu Syarifah. Ibu Syarifah ini juga sebenarnya lebih sering kita panggil Mbak Sari ya. Jadi rekan-rekan jurnalis juga mungkin bisa untuk memanggil Ibu Syarifah ini cukup dengan Mbak Sari juga. Ya baik, selanjutnya tentunya ada yang luar biasa juga hadir hari ini, Pak Tony Peredina. Pak Tony Peredina ini merupakan Associate Director dari Property Engineering dan Facilities Management dari Natfar Indonesia. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Bu Monik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, sehat-sehat ya Pak. Sehat. Sehat, baik, Alhamdulillah. Ya, berikut dua narasumber kita pagi ini, dan tentunya dua narasumber hari ini akan memberikan insight dan juga materi yang bermanfaat. Semoga untuk teman-teman rekan-rekan jurnalis semua yang telah hadir hari ini. Dan selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada beberapa direksi dari Natfar Indonesia yang hadir di acara kita pagi ini, yaitu selamat pagi kepada Bapak Hasan Pamuji. Bapak Hasan Pamuji merupakan General Agency Director dari Natfar Indonesia. Pagi Pak Hasan. Selain dari Bapak Hasan, turut hadir juga bersama kita semua di sini adalah Bapak Martin Wijaya. Bapak Martin Wijaya merupakan Business Development Director dari Natfar Indonesia. Pagi Pak Martin. Pagi Mon. Pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media. Ya, baik, terima kasih. Ya, tanpa membuang banyak waktu, mungkin saya juga selanjutnya akan memberikan informasi singkat mengenai apa saja susunan acara yang akan kita lalui hari ini. Yaitu tentunya yang pertama, setelah ini akan ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Martin Wijaya selaku Business Development Director dari Natfar Indonesia. Setelah itu juga akan langsung kita sama-sama saksikan pemaparan dari Jakarta Property Highlight mengenai sektor industrial dan juga retail yang akan dibawakan oleh Ibu Syarifah Syaukat dan Pak Tony Peredina. Lalu setelah itu tentunya kita akan memiliki Q&A sessions di mana nantinya teman-teman jurnalis yang memiliki pertanyaan bisa langsung lemparkan pertanyaan di kolom chat yang tersedia atau bisa saja langsung klik icon raise hand jika ingin bertanya langsung dengan dua narasumber kita hari ini. Dan juga ingin saya sampaikan kembali bahwa jika memang teman-teman jurnalis sudah memiliki pertanyaan dari awal, sebelum presentasi selesai, sangat boleh untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah tersedia. Ya, setelah Q&A session selesai, tentunya kita nanti akan ada sesi foto bersama sebentar untuk mengenang momen kita bersama hari ini, lalu kita bisa sama-sama langsung menutup acara hari ini. Ya, saya kira itu saja informasi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya bisa langsung memberikan waktu dan tempat untuk Pak Martin Wijaya memberikan kata sambutan. Silakan Pak Martin. Ya, terima kasih Mon. Selamat pagi sekali lagi untuk teman-teman media semuanya. Sudah banyak nama-nama yang familiar nih di sini saya lihat. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih lagi untuk ikutan meluangkan waktu di sesi kita kali ini. Nah, setelah pandemi 2 tahun dan sudah mau selesai, nah ini kita kan antisipasinya memang ekonomi akan lebih baik, kehidupan juga sudah mulai normal, tetapi ya muncul ini kan perang Ukraina-Rusia. Lalu juga diikuti dengan dampaknya dengan krisis energi dan minyak, dan juga ujung-ujungnya mendorong laju inflasi ini. Nah, banyak peristiwa-peristiwa global yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan usaha dari para perusahaan MNC, terutama yang lagi
memikirkan ekspansi usaha atau masuk ke Indonesia. Ditambah lagi kenaikan suku bunga BI yang baru-baru saja ini sebesar 25 basis poin ya. Nah, semuanya ini apa sih akibatnya buat Indonesia? Terutama untuk sektor industrial dan retail yang akan kita bahas pagi ini. Nah, untuk sektor industrial juga seberapa besar sih gunjang-ganjing data center dan logistik yang digadang-gadang nih akan banyak mengisi lahan-lahan industri dan pergudangan. Apakah benar seperti itu? Nah, atau ada sektor usaha lain yang juga ikut membantu mengisi lahan-lahan tersebut di samping dua sektor yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, kalau untuk retail, apakah juga sudah mulai bangkit nih dengan pelonggaran ini ya, PPKM? Apakah masih wait and see semuanya untuk menunggu gelombang pandemi berikut nih? Nah, mari kita lihat dampak-dampak tersebut di semester pertama tahun 2022 dan outlook ke depannya juga bagaimana. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Waktu dan tempat saya persilakan ke Monik dan Sari ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Martin untuk kata sambutannya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke acara selanjutnya, yaitu materi inti kita hari ini, yaitu presentasi mengenai Jakarta Property Highlight untuk paruh periode pertama tahun 2022 untuk sektor industrial dan juga retail yang akan dibawakan oleh Ibu Syarifah. Silakan Ibu Syarifah untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih Mbak Monik. Suara saya apa sudah cukup jelas terdengar? Sudah, Mbak. Sudah. Jelas, Baik. Mas Ari. Oh ya, terima kasih Pak Edo. Selamat pagi Pak. Pagi, Baik. ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Senang sekali kita kembali bertemu melanjutkan hasil publikasi kami, melanjutkan hasil informasi yang telah kami rangkum sejauh ini dalam Jakarta Property Highlight semester 1 2022. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan begitu seterusnya. Terima kasih kembali saya sampaikan telah bergabung bersama kami dalam press conference Jakarta Property Highlight semester 1 tahun 2022 khususnya untuk sektor retail dan kawasan industri. Baik, Bapak dan Ibu, selain dua sektor yang akan kami sampaikan update-nya hari ini atau pagi ini, sedikit highlight yang akan kami sampaikan terkait bagaimana potensi dan tantangan pertumbuhan untuk sektor data center. Bagaimana keterkaitan antara si data center ini dengan salah satu sektor yang kita bahas pagi ini, kita akan lihat dalam pembahasan kita di beberapa menit ke depan. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, saya akan mengantar informasi yang kami temukan dalam performa pasar untuk sektor retail dengan ulasan pasar yang di research oleh Knight Frank Global dan Knight Frank Asia Pasifik yang menyebutkan bahwa pada tataran global untuk performa retail saat ini di semester kedua tahun 2022 sangat ditopang oleh digital shift ya. Jadi dalam arti bahwa omnichannel atau platform offline dan online ini sangat menggerakkan performa dari sektor retail. Jadi kita bisa garis bawahi bahwa multiple platform saat ini menjadi tulang punggung dalam performa retail di tataran global. Dan salah satu site di global yaitu di UK menyebutkan bahwa di semester 1 tahun 2022 ada tren bahwa grand retail ini telah mampu menarik major occupiers untuk melakukan ekspansi di ruang-ruang retailnya. Dan kemudian untuk ulasan regional bisa kami sampaikan beberapa poin dari beberapa kota yang ada di Asia Pasifik.
kami coba quote dari apa yang dipublikasikan oleh Knight Frank Asia Pasifik, diantaranya adalah beberapa kota, yaitu Singapura, yang disebutkan saat ini performanya mulai menggeliat kembali untuk sektor retail. Hal ini ditandai dengan peningkatan sekitar 2-4% sewa ruang retailnya. Dan kondisi ini juga diikuti dengan pertumbuhan harga sewa ruang retail di Kuala Lumpur yang meningkat sekitar 6-13%. Hal itu juga terjadi di Hong Kong, namun research yang lebih mendalam menyebutkan bahwa penjualan di masing-masing outlet dalam retail cenderung menurun di semester 1 tahun 2022 ini. Bahkan ada tren yang menyebutkan di Hong Kong bahwa untuk FMCG dan supermarket ini relatif menurun, meskipun masih positif, sementara untuk perhiasan dan retail atau gerai retail yang bersifat menjual aset premium, ini justru mengalami peningkatan transaksi. Sementara di Metro Manila, dari apa yang dicatat oleh Knight Frank Asia Pasifik menyebutkan setidaknya ada sekitar 165 gerai baru di Metro Manila yang masuk pada semester 1 2022. Dan satu hal yang kami garis bawahi terkait green retail, bahwa komposisi atau dominasi green retail saat ini memang berada dalam fase new build. Artinya bahwa green retail saat ini memang didorong untuk tumbuh dan dikembangkan, terutama di tataran global. Kita lihat bahwa dalam grafik yang Bapak Ibu lihat di atas, 93% alokasi green retail saat ini dalam posisi atau dalam fase pembangunan. Sementara untuk yang existing green retail itu kami catatkan hanya sekitar 2,7% saja. Berikutnya. Baik. Setelah kami coba mengantar bagaimana performa retail dari tataran global dan regional, berikut adalah ulasan pasar yang kami temui dari proses rekam jejak performa retail di sepanjang semester 1 2022. Kami catatkan bahwa total pasokan untuk retail saat ini bertambah dengan masuknya kembali Sarinah Redevelopment dan satu retail di kawasan Tanah Abang. Dan tingkat okupansi relatif meningkat tipis, sehingga saat ini berada di angka 78,52%. Sementara rata harga sewa ruang retail saat ini cenderung stabil, berada pada angka sekitar 743.000 per square meter. Dan secara umum, Tinan yang masuk dan menyerap ruang retail di semester 1 tahun 2022 ini berasal dari sektor F&B, kemudian home appliance, elektronik, sport apparel, fashions, dan tentu saja dari department store. Dan kami melihat ada kecenderungan di beberapa retail bahwa Tinan-Tinan dari sektor e-commerce juga membuka gerai fisiknya. Dalam arti bahwa mereka mencoba memperluas alternatif transaksi dengan meng-apply brick mortar strategy. Dan secara umum, secara agregat kami bisa sampaikan bahwa kenaikan pasokan saat ini untuk sektor retail berada pada kisaran angka 1%. Dan dalam 2 tahun ke depan kita akan melihat ada sekitar 6 proyek baru di sektor retail ini yang akan masuk di DKI Jakarta. Berikutnya. Baik. Berikut adalah gambaran secara umum total pasokan, permintaan, dan tingkat hunian. Kita berada di garis yang paling kiri. Kita lihat bahwa total pasokan dan kemudian permintaan serta tingkat hunian seluruhnya simultan meningkat tipis atas stagnasi yang terjadi pada semester sebelumnya. Berikutnya.
Bapak dan Ibu, grafik di hadapan kita ini sebelah kiri menggambarkan fluktuasi harga sewa retail di Jakarta yang kita lihat bahwa kondisinya masih cukup stagnan. Demikian juga terkait service charge di semester 1 2022 ini relatif stagnan. Meskipun ada beberapa koreksi maupun penyesuaian di beberapa kelas retail, namun kami lihat secara keseluruhan in average masih relatif stabil. Berikutnya. Ya. Bapak dan Ibu, terkait sebaran retail di DKI Jakarta, pie chart yang sebelah kiri ini menggambarkan sebaran untuk existing retail di daerah DKI Jakarta yang secara umum dominasinya atau saat ini alokasi terbesar berada di wilayah Jakarta Selatan. Atau sekitar 36% retail di Jakarta berada di selatan Jakarta. Sementara untuk sebaran future retail, kita lihat di pie chart sebelah kanan bahwa alokasi besarnya atau hampir separuhnya berada di area Jakarta Pusat atau sekitar 52%. Dominasi stok retail baru ini berada atau datang dari pusat Jakarta. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, tabel-tabel ini menggambarkan rekapitulasi dari rata hunian dan total pasokan untuk performa sektor retail di semester 1 tahun 2022. Secara umum, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa rata hunian berada di angka 78,52%. Kita masih melihat bahwa retail sewa masih memiliki keunggulan untuk tingkat okupansinya dibandingkan dengan retail strata. Dan secara umum total ruang kosong di ruang-ruang retail di DKI Jakarta saat ini mencapai sekitar 1 juta square meter dengan total pasokan yang relatif meningkat 1%. Dan tabel di bawah menggambarkan lokasi dan kemudian alokasi tahun retail-retail yang akan datang dalam 2 tahun ke depan. Secara umum totalnya akan berjumlah sekitar 247.000 square meter yang akan masuk di DKI Jakarta. Dan umumnya berada di lokasi non-CBD. Kita melihat bahwa hanya satu retail yang akan masuk di wilayah CBD area. Berikutnya. Sejak April, kita telah mengenal atau telah familiar dengan kebijakan pelonggaran dari PPKM, dan hal itu pun berimbas secara otomatis terhadap performa retail di mana tingkat kunjungan dari konsumen retail bisa mencapai 100%. Dan kebijakan pelonggaran tersebut juga memberikan angin segar terhadap tingkat okupansi seluruh tipe retail, tidak hanya sewa namun juga strata. Namun secara umum jika kami lihat dari performa retail per submarket, kami melihat bahwa retail-retail yang berada di wilayah prime non-CBD relatif meningkat lebih baik dibandingkan dengan retail-retail yang berada di submarket CBD maupun non-CBD, yang saat ini masih relatif stagnan. Dan kami juga melihat di beberapa retail, mereka mencoba meng-apply strategi baru atau strategi ruang-ruang transaksinya dengan membuka event atau bazar atau gerai-gerai outdoor sehingga masyarakat bisa merasakan convenience dan speed safety-nya pun tercapai ketika mereka mengunjungi retail untuk interaksi sosial dengan komunitasnya. Dan dari pola-pola ini, gerai outdoor yang menjadi dominan dikunjungi oleh para konsumen di Jakarta, kita juga melihat bahwa ada sisi pengelolaan ruang retail yang perlu diperhatikan secara efisien oleh para pengelola retail. Kenapa hal ini perlu di-apply? Mengingat bahwa masa-masa pertumbuhan ekonomi yang saat ini berjalan cukup challenging, sehingga kita perlu mengetahui strategi apa yang perlu di-apply untuk mengefisiensikan pengelolaan ruang.
lebih jauh terkait hal ini, rekan saya dari Knight Frank Indonesia, Bapak Tony Paradina, nanti akan memberikan ulasan singkat terkait hal ini. Dan kami juga melihat bahwa tidak hanya di submarket prime non-CBD yang tingkat okupansi retail meningkat, namun kami melihat pada segmen tertentu, yaitu di segmen premium dan segmen grade A atau segmen yang relatif tinggi ini cenderung masih bergerak baik untuk tingkat okupansinya dibandingkan dengan kelas-kelas lain yang ada di bawahnya seperti grade B dan grade C. Dan dari performa retail yang kami rekam jejaknya dalam beberapa semester terakhir, baik dalam masa pandemi dan dalam semester 1 tahun ini, kami perkirakan atas beberapa prediksi yang juga disampaikan oleh publikasi global dan regional bahwa di Jakarta secara umum diperkirakan akan stabil meskipun pertumbuhannya masih cukup terbatas. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan ulasan pasar atau temuan-temuan dari apa yang kami rekam dalam performa jejak pasar untuk sektor industri. Kami akan membuka ulasan industri dari apa yang dirilis oleh Knight Frank Global dalam publikasinya di semester 1 2022 ini terkait investasi potensial di sektor properti disebutkan bahwa di tahun ini 2022 ada beberapa sektor yang masih dinilai potensial untuk investasi. Di antaranya adalah sektor industri. Jadi di tataran global, sektor industri dinilai dipertimbangkan menjadi salah satu sektor yang memang masih potensial untuk dikembangkan dalam arti investasinya masih cukup menarik. Dan mengerucut pada tataran atau publikasi yang disampaikan oleh Knight Frank Asia Pasifik, secara spesifik disampaikan bahwa di Southeast Asia atau di Asia Tenggara, beberapa sektor properti dinilai relatif masih berpotensi untuk dikembangkan. Tidak hanya industri, tapi juga diantaranya adalah sektor logistik, kemudian data center, dan residential. Berikutnya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, grafik yang kita lihat saat ini menggambarkan pertumbuhan harga sewa pergudangan modern. Kenapa kami mengutip hasil research dari Knight Frank Asia Pasifik terkait harga sewa pergudangan modern? Karena pergudangan modern adalah salah satu menu lahan yang ada di industrial estate. Sehingga performanya, pertumbuhannya juga sedikit banyak merefleksikan bagaimana performa kawasan industri secara umum. Dari apa yang dihasilkan dari rilis tim research di regional Asia Pasifik dalam hal ini, disampaikan bahwa dari 17 kota yang dideteksi atau diidentifikasi pertumbuhan harga sewa pergudangannya, maka disebutkan bahwa seluruhnya atau 17 dari 17 kota ini memiliki potensi pergerakan atau potensi pertumbuhan harga sewa pergudangan yang relatif stabil. Angka ini membaik dari apa yang diprediksikan dari tahun sebelumnya yang menyebutkan bahwa hanya 13 kota dari 17 kota yang diidentifikasi masih memiliki pertumbuhan harga sewa yang stabil untuk pergudangan modern. Dan secara umum disebutkan juga bahwa rata pertumbuhan harga sewa logistik di Asia Pasifik saat ini berkisar sekitar 3%. Dan Jakarta berada pada rata pertumbuhan di angka 2,8%. Jadi kami rasa masih align pertumbuhan yang ada di Jakarta dengan apa yang terjadi di Asia Pasifik. Dan kami garis bawahi bahwa pergudangan modern yang kami identifikasi di Jakarta adalah pergudangan modern yang berlokasi di koridor timur, tepatnya di Cikarang, di area Cikarang. Dan Jakarta dalam hal ini juga dimentions bersama dengan Bangkok dan Ho Chi Minh City sebagai salah satu kota
yang punya strong demand untuk logistik, sementara supply-nya untuk modern logistik saat ini masih akan terus tumbuh, sehingga existing supply saat ini akan terdorong harganya karena permintaan yang cukup kuat dari sektor-sektor yang memang menyerapnya. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, berikut adalah ulasan pasar dari kawasan industri di area Greater Jakarta. Kami langsung masuk mengerucut pada industrial estate highlight untuk area Greater Jakarta. Secara umum untuk lahan industri, total pasokan lahan industri di Greater Jakarta saat ini mencapai 13.734 hektar. Kami mengidentifikasi ada relatif sedikit ekspansi dari land bank yang telah dimiliki oleh industrial estate, baik dari koridor timur maupun koridor barat. Tentu saja signal atau pembukaan atau ekspansi dari beberapa industrial estate ini mencerminkan sentimen pasar yang positif, artinya ada peningkatan demand sehingga perlunya dilakukan ekspansi atau membuka land bank yang ada, yang telah dimiliki oleh para industrial estate atau industrialis di Greater Jakarta. Dan kami juga mencatat bahwa serapan penjualan lahan di semester 1 tahun 2022 ini relatif meningkat dari apa yang kami rekam dari semester sebelumnya atau akhir tahun lalu. Saat ini berada di angka sekitar 67,25%. Dari berbagai submarket di Greater Jakarta, jika kami sebutkan submarket, maka kita mulai dari Cilegon sebagai area paling barat dan kemudian paling timurnya adalah Karawang. Kami melihat bahwa Bekasi menjadi salah satu site dengan potensi penyerapan lahan tertinggi. Saat ini Bekasi berada pada komposisi serapan 38% dari total serapan lahan industri yang terjadi di Greater Jakarta. Dan kami juga mendeteksi bahwa harga lahan di beberapa site di koridor timur mengalami penyesuaian. Rasanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada wilayah-wilayah dengan potensi yang tinggi dan wilayah-wilayah dengan support system yang sudah cukup baik, maka terjadi atau kita lihat bahwa ada penyesuaian harga di beberapa site di koridor timur. Dan secara umum untuk submarket Bekasi, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, bahwa ada sekitar 38% total serapan di sana, atau secara agregat angkanya berkisar sekitar 50,5 hektar yang terserap di Bekasi. Dan posisi berikutnya, serapan terbesar terjadi di Karawang dan submarket Cilegon Serang. Berikutnya, baik. Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran secara umum total pasokan dan permintaan untuk kawasan industri Greater Jakarta. Kita melihat bahwa di semester 1 tahun 2022, secara umum total pasokan, permintaan, dan rata penjualan simultan meningkat dari tahun sebelumnya. Dan memang fluktuasinya pun kita lihat dari tahun ke tahun ini berada pada posisi yang cukup baik. Berikutnya. Bapak dan Ibu, grafik di bagian kiri menggambarkan serapan lahan dari kawasan industri Greater Jakarta pada setiap submarket. Jadi kita bisa lihat bahwa area yang berwarna ungu ini adalah area atau submarket Bekasi yang saya sebutkan tadi sebagai highest absorber di Greater Jakarta pada semester 1 tahun 2022. Dan kemudian diikuti oleh Karawang, dan area yang berwarna biru adalah area Cilegon dan Serang yang juga menjadi top 3 absorber di Greater Jakarta. Sementara untuk harga lahan, seperti yang saya sampaikan tadi, secara umum memang stabil, namun kami menemukan dan kami identifikasi bahwa beberapa site di area koridor timur mengalami penyesuaian harga.
sehingga ada sedikit peningkatan sekitar 1-3%. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah ulasan atau rangkuman dari apa yang kami temui dalam rekaman data di sepanjang semester 1 2022 ini, bahwa subsektor industri ini menjadi best performer di sektor properti, setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketangguhannya dan performanya yang terbilang stabil, fluktuasinya masih selalu positif, sehingga kami menyebutkan bahwa subsektor industri di sektor properti masih menjadi best performer sampai saat ini. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ekspansi atas land bank yang dilakukan oleh beberapa pengembang baik di koridor timur maupun di koridor barat adalah bentuk akomodasi dari sentimen kebutuhan pasar yang ada saat ini. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa koridor timur, di mana menjadi koridor yang cukup matang dan koridor yang cukup unggul, menyerap sekitar 70% dari total serapan lahan industri yang terjadi di Greater Jakarta saat ini. Dan kami mencatat bahwa ada sekitar 5 potential absorber atau potential winner dari sektor-sektor yang masih potensial dan melanjutkan menyerap lahan di kawasan industri, yaitu sektor-sektor yang datang dari data center, kemudian chemical, synthetic leather dan shoes, kemudian logistik dan building material. Jadi top 5 sektor ini kami identifikasi sebagai sektor-sektor yang menyerap lahan secara dominan di industrial estate di Greater Jakarta semester 1 tahun 2022 saat ini. Dan secara umum kami prediksikan bahwa performa sektor industri untuk tahun ini akan berpotensi terus membaik meskipun tantangan dari imbas konflik global masih terus membayangi. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, izinkan saya sedikit memberikan ulasan terkait salah satu sektor yang menjadi potential winner atau penyerap terbesar di kawasan industri, yaitu sektor data center. Bagaimana prospek dan tantangannya dalam pertumbuhannya di Indonesia? Kami coba mengantar ulasannya dengan grafik dengan gambar yang ada di sebelah kiri kita. Gambar ini adalah salah satu gambar hasil ulasan dari Knight Frank Asia Pasifik dan Knight Frank Global dalam publikasinya berjudul Potential Investment in Uncertain Time. Jadi disebutkan bahwa di Jakarta saat ini salah satu sektor yang memiliki opportunity besar tumbuhnya adalah sektor data center. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa legenda dari data center ini dinilai sebagai salah satu yang potensial, dan berikutnya legenda berikutnya di grafik atas, kotak 3 itu mencerminkan bahwa logistik adalah salah satu yang memiliki value added. Dalam hal ini juga menyerap lahan-lahan di kawasan industri. Dan pada tabel di bagian tengah kita bisa melihat bahwa data center market di Southeast Asia dari apa yang dirilis oleh Knight Frank Asia Pasifik menyebutkan bahwa Jakarta secara umum merupakan pasar data center yang potensial. Ya, jika kita lihat bahwa penggunaan data untuk Jakarta saat ini berada pada angka 5,6 megawatt per million kapita. Secara umum lebih tinggi atau tertinggi di beberapa kota di Southeast Asia. Namun memang kalau kita angkat ke Asia Pasifik masih ada Singapura, kemudian Seoul, Hong Kong, dan juga kita melihat masih ada Shanghai ya sebagai kota-kota dengan penggunaan data centernya masih lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari Jakarta. Dan grafik di bawah ini di bagian tengah, bagian bawah,
kita lihat ini adalah menunjukkan refleksi progresif dari serapan data center di kawasan industri di Greater Jakarta. Kami coba merekam sejak akhir tahun 2020 sampai awal tahun ini, kami lihat bahwa konsistensi data center dalam menyerap lahan di kawasan industri cukup tinggi, dalam arti bahwa kita tidak melihat fluktuasi yang terlalu deep, dalam arti bahwa mulai tahun 2020 progresnya terus konsisten, dan bahkan di semester 1 tahun ini kita lihat demikian progresif serapan yang dilakukan oleh data center di industrial estate di Greater Jakarta. Jadi memang boleh kami sampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir serapan lahan data center ini sangat progresif, sehingga kita bisa melihat bahwa prospeknya demikian tinggi. Dan kita juga melihat bahwa beberapa rilis publikasi dari Knight Frank Asia Pasifik dan Global menyebutkan bahwa sektor ini diprediksi akan tumbuh 26% dalam 10 tahun ke depan. Dan kemudian juga disebutkan secara umum ya untuk Indonesia misalnya, tantangan ke depannya adalah penggunaan data secara umum jika kita bandingkan dengan Jakarta dengan Indonesia, maka Jakarta 5,6 megawatt per million kapita, sementara untuk Indonesia masih 1 watt per kapita. Ya, angka ini masih relatif rendah. Secara umum untuk beberapa kota dengan pengguna data yang besar di Asia Pasifik dicatatkan sekitar 10 watt per kapita. Jadi dari 1 kapita yang digunakan oleh rata kapita di Indonesia, kita masih melihat ada potensial tumbuhnya ya, karena rata penggunaan data di Asia Pasifik sekitar 10 watt per kapita. Jadi dari potensi tersebut maka sangat prospektif untuk sektor ini tumbuh berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Dan tentu saja fenomena-fenomena yang boleh saya sebutkan sebagai conditional fenomena yang hadir dengan meningkatnya sektor e-commerce dan kemudian melanjutnya working from home atau hybrid operations dalam beberapa pola kerja juga mendorong, tidak bisa dipungkiri mendorong pertumbuhan dan prospek dari sektor data center tersebut. Namun di tengah prospeknya kita menemui beberapa tantangan dari sektor data center ini. Apa saja tantangannya dan kemudian bagaimana salah satu solusinya menjawab tantangan dan merealisasikan prospek data center ini. Rekan saya dari Property dan Engineering Service, Pak Tony Peredina, saya rasa akan memberikan ulasan singkatnya terkait bagaimana Green Data Center, prospek dan tantangannya untuk pertumbuhan dan prospek industri, prospek bisnisnya ke depan. Silakan Pak Tony. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi memang kita kalau udah bicara green itu sekarang tuh lagi musim, maksudnya udah menjadi tujuan utama, terutama untuk investor-investor luar yang memang mereka menjadi syarat utama. Nah, data center sendiri untuk green, data centernya sendiri udah menjadi tantangan di Indonesia karena kaitannya adalah penyediaan infrastruktur dan stabilitas lingkungan itu earthquake, banjir atau segala macam itu juga harus terbebas. Nah, kemudian ditambah dengan green, wah lebih sulit lagi karena kalau udah kita bicara green tidak hanya bangunannya juga penggunaan dari data center itu khususnya adalah pemakaian listrik. Karena data center itu semuanya listrik untuk menyalakan peralatan equipment IT-nya, untuk menyalakan elemen terpenting adalah pendinginnya, itu semuanya butuh listrik. Jadi tantangannya sangat besar sekali untuk Indonesia. Nah, untuk listrik sendiri ini adalah sebenarnya kita kaya dengan solar, dengan sinar matahari. Jadi memang sebenarnya dari segi penyediaan yang renewable energy itu kita bisa diatasi, tetapi kemudian
tantangan berikutnya adalah bahwa investasinya akan sangat cukup besar dibandingkan dengan hanya kita meminta sambungan langsung dari PLN, seperti itu sih. Jadi kira-kira memang cukup, apalagi di Indonesia ini sekarang udah mulai banyak data center baru kayak Amazon, Alibaba segala macam, dan memang mereka syarat utamanya adalah rata-rata sangat spesifik meminta green data center. Green data center ini adalah yang paling utama adalah penggunaan efisiensi dari power usage-nya itu yang masuk dan yang dipakai itu harus, kalau dibagi itu harus 1. Jadi makin kecil makin baik gitu. Jadi jangan nanti energi yang dimasuk, yang dipakai itu dengan yang digunakannya itu tidak berimbang. Jadi energi yang dipakai, energi yang diminta itu jauh lebih besar dari yang dipakai. Jadi itu tidak sangat berimbang. Kemudian juga karbonnya ini banyak kaitannya dengan footprint-nya itu bangunan. Jadi bangunannya harus banyak menggunakan material yang recycle, termasuk juga mungkin kendaraannya. Kalau data centernya besar pasti kan patrolinya udah pakai kendaraan. Nah itu udah nggak pakai bahan karbon lagi, tapi udah elektrik. Jadi kayak motor elektrik atau mobil elektrik. Kurang lebih kira-kira gitu sih, Bu, tantangannya. Oke, baik, terima kasih Pak Tony ulasan singkatnya. Untuk sesi presentasi, saya rasa ini adalah slide terakhir kami. Kami kembalikan sesi berikutnya ke Mbak Monik untuk kita mulai sesi diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sari dan juga Pak Tony untuk pemaparannya yang semoga bermanfaat dan juga insightful untuk rekan-rekan jurnalis semua. Sekali lagi saya ingin reminder jika memang teman-teman sudah memiliki pertanyaan bisa langsung saja lemparkan di kolom chat yang tersedia. Atau juga bisa langsung klik icon raise hand jika ingin langsung bertanya kepada dua narasumber kita hari ini. Ya, baik, mungkin sembari menunggu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, mungkin kita bisa langsung saja dari Mas Aji dari Antara News. Silakan Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak dan Mbak Monika sekalian. Saya punya 2 pertanyaan aja. Ini Ibu, ini terkait dengan dimulainya pembangunan IKN dan target dari otorita IKN sendiri yang menginginkan kawasan inti pusat pemerintahan di IKN itu harus sudah jadi kota layak huni dengan seluruh fasilitasnya itu jadi itu tahun 2024. Nah, salah satunya itu kan yang dibuka itu peluang investasinya itu adalah sektor komersial seperti mal dan kawasan komersial lainnya. Nah, ini bagaimana prospek pasar retail dalam pembangunan IKN yang fokus buat 2024 ini, Ibu? Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin buat Pak Tony juga, ini kan IKN sendiri kan digadang-gadang sebagai smart city katanya kan sampai 2045. Nah, kira-kira bagaimana prospeknya untuk pasar data center di IKN dan kota-kota penyangga sekitarnya, terutama untuk green data center di kawasan tersebut ke depannya? Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aji, pertanyaannya menarik sekali nih, selalu tentang IKN. Baik, mungkin boleh dijawab oleh Mbak Sari duluan atau Pak Tony duluan, silakan monggo. Saya dulu ya, karena mungkin ya, Pak Tony jawabnya panjang lebar ya, saya singkat aja. Boleh, monggo Mbak. Oke, terima kasih Mas Aji dari Antara ya, dan terima kasih juga konsistensinya untuk bahasan kita terkait IKN. Saya mencoba meng-highlight salah satu survei yang dilakukan oleh Nightrank Indonesia mungkin di akhir tahun lalu ya. Salah satunya ada poin yang berbunyi beberapa sektor yang potensial atau yang diperlukan untuk segera dibangun di IKN. Kira-kira bunyinya seperti itu ya. Jadi kami mensurvei klien kami dan mengkonfirmasi sektor-sektor properti apa saja yang urgensinya perlu segera dibangun di IKN.
Dan dari hasil survei muncullah setidaknya 3 sektor utama. 3 sektor utama yang diidentifikasi sebagai subsektor properti yang perlu tumbuh segera atau perlu dibangun segera di IKN. Yang pertama adalah office area, tentu saja ya, gedung perkantoran. Secara simultan diikuti dengan pembangunan settlement atau residential dalam hal ini untuk para pamong bekerja di sana, menetap dan bekerja, sehingga 2 fungsi tersebut adalah 2 fungsi utama yang harus ada. Dan sektor berikutnya yang juga dinilai tinggi oleh survei kami untuk segera dibangun adalah retail. Ya. Kami menemukan bahwa temuan retail ini tidak hanya retail besar yang perlu dibangun, tidak hanya private retail, tapi juga public retail dan termaksud stand-alone retail atau small scale retail yang perlu dibangun untuk menyediakan layanan kota. Ya, dalam hal ini retail ini berfungsi sebagai fasilitas publik yang perlu disupport oleh pengelola kota dalam mendrive atau mengenerate mengoperasionalkan kotanya atau mengoperasionalkan IKN dalam hal ini. Ya, kemudian jadi ketika confirm mengenai bagaimana kawasan inti pusat pemerintahan menjadi kota layak huni dan kemudian prospek retail untuk tumbuh, kami mencoba menghubungkannya dengan sentiment survey yang kami lakukan dengan klien kami dan menyebutkan bahwa 3 top sektor yang akan atau perlu dibangun di IKN saat ini diantaranya adalah retail dari berbagai skala atau berbagai kelas, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan investasi? Tadi secara verbal disampaikan oleh Mas Haji, bagaimana potensi investasinya untuk retail? Saya mencoba scale up inbound investasi di Asia Pasifik, terutama untuk sektor properti. Mudah-mudahan cukup merefleksikan bagaimana inbound investasi yang juga mengucur di Indonesia, karena saya rasa cakupan atau lokusnya untuk investasi di Asia Pasifik termaksud Indonesia sebagai salah satu yang diulas. Jadi disebutkan bahwa investasi properti di Asia Pasifik saat ini setidaknya di-generate oleh beberapa sektor potensial. Yang pertama tentu saja residential, yang kedua adalah industrial, dan kita juga melihat bahwa logistik mulai menjadi potensi investasi yang patut diperhitungkan. Dan berikutnya kami melihat masih ada 2 sektor berikutnya, retail dan office. Saya rasa retail masih sangat relate dengan Indonesia, namun untuk beberapa kota di Asia Pasifik, office pun masih menjadi investasi yang cukup menjanjikan untuk tumbuh ya. Namun untuk office rasanya investasi masih terus juga ada di Indonesia, saya rasa, tapi tidak sebesar yang mengalir ke beberapa kota lain di Asia Pasifik. Saya rasa itu terkait investasi dan bagaimana prospek residensial di IKN. Selanjutnya mungkin silakan Pak Tony terkait Green Data Center di IKN. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau ditanya, kita kalau bicara smart city, wah semuanya udah harus smart mobility, smart citizen, smart healthcare, smart technology. Semua yang smart itu kalau sekarang kaitannya sama IoT, Internet of Things. Jadi semuanya yang dapat dikendalikan dari genggaman tangan kita, dengan komputer kita, dengan laptop. Dan kalau udah bicara IoT itu udah pasti connect-nya ke data center. Nah, memang pasti akan sangat dibutuhkan sih. Smart city tidak mungkin tanpa adanya data center. Nah, tetapi adalah tantangan berikutnya adalah bukan data centernya, bukan investasinya yang ditanam, tapi infrastrukturnya yang harus disiapkan di Kalimantan. Jadi kalau kita bicara
data center itu ada beberapa tier ya, tier 1 sampai tier 4 sekarang yang terakhir. Yang paling utama dari tier itu adalah lamanya sistem itu data center itu down. Nah, yang tertinggi itu sekarang adalah tier 4. Tier 4 itu dalam setahun data center itu hanya bisa down itu selama 30 menit per tahun. Jadi kalau dilihat presentasinya itu data center harus hidup itu 9,99,5% harus selalu menyala. Nah, untuk itu adalah dibutuhkan pasokan listrik. Nah, pasokan listrik itu untuk tier 4 itu harus untuk yang PLN sendiri ya, kita tidak bicara renewable. Kalau bicara PLN itu harus dari sumber yang berbeda. Jadi kalau kita bicara Jakarta, itu harus dari Jatiluhur dan Muara Karang misalnya. Jadi dua sumber pembangkit listrik yang berbeda. Itu tier 4. Terus dari investasinya juga mereka harus menyiapkan backup gensetnya itu tidak hanya satu, tapi juga harus dua. Jadi masing-masing redundant. Dan juga pendinginnya juga harus ada dua. Jadi investasinya sangat besar. Nah, Kalimantan sendiri kalau dilihat secara dulu ada beberapa wacana banyak pengembang software besar akan membuka data center di Kalimantan. Sebenarnya kaitannya adalah karena katanya jaraknya dengan satelit itu cukup dekat, jadi sumber komunikasi jauh lebih baik karena kan dekat Katulistiwa. Jadi kalau dilihat dari pertanyaan, prospeknya sangat bagus, Pak. Tapi kalau dengan infrastruktur dari pemerintah yang tidak memadani, investor juga mikir-mikir untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk bisa dapat membuat data center dengan atraktif dengan tier 4 ya. Yang karena kan tier 4 ini yang udah paling topnya. Jadi kalau kita bicara pasar luar negeri, ya harus tier 4. Pasar lokal, ya mungkin tier 3 atau tier 2. Tapi orang sekarang kalau bicara main mobile gaming aja, atau hal lain, servernya down langsung kita ngomel. Jadi ya kita udah pasti cari yang standar tertinggi lah. Prospeknya sangat baik, Pak. Sangat baik. Karena buat smart city. Karena pasti akan dibutuhkan data center. Tetapi tanpa persiapan infrastruktur dari pemerintah yang baik, mungkin investor juga akan pikir-pikir. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sari dan Pak Tony. Gimana kira-kira Mas Aji, apakah sudah cukup terjawab? Sudah komprehensif Mbak Monica. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas waktu dan jawabannya. Baik, terima kasih banyak Mas Aji. Ya baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nita, My Home Magazine. Beliau menanyakan yang pertama, ruang retail yang baru akan masuk, apakah mereka melakukan perubahan konsep atau dengan tenant mix terkait dengan kondisi pandemi yang sebelumnya terjadi. Dan yang kedua adalah bagaimana cara pemilik mall di daerah CBD yang sudah tinggal atau menyewa sebagai tenant utama untuk kembali menghidupkan propertinya. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Bu Syarifah terlebih dahulu ya Bu ya. Dan nanti mungkin Pak Tony misalkan ada insight mengenai pertanyaan yang pertama, monggo Pak, silakan ditambahkan. Baik, terima kasih Ibu Nita ya, dari My Home Magazine. Untuk pertanyaan pertama terkait ruang retail ya, apakah ada perubahan konsep, kemudian bagaimana hubungannya dengan tenant mix ya. Dari ruang retail yang akan masuk, memang kami mendeteksi bahwa ruang retail ini umumnya atau secara lokasi dominasinya terdapat di wilayah bukan CBD. Ya, dalam arti ruang retail ini adalah ruang retail yang umumnya tidak bersisian tapi dekat dengan neighborhood gitu ya, dekat dengan family, dekat dengan settlement, dekat dengan kantong permukiman ya, atau dekat dengan konsumennya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apakah perlu perubahan konsep? Ya,
Di beberapa publikasi memang disebutkan bahwa desain-desain mall yang baru ini saat ini mengarah ke rekonfigurasi. Rekonfigurasi ruang dalam arti mencoba untuk meng-apply ruang-ruang interaksi sehingga tercapai keragaman fungsi dari ruang retail sendiri. Tidak hanya sebagai ruang belanja, tapi juga ruang interaksi sosial. Dan tentu saja tenancy mix atau keragaman tenan dalam hal ini juga sangat menentukan. Dalam arti memberikan implikasi terhadap tingkat kunjungan konsumen ke mall tersebut. Ya, kita melihat bahwa di era setelah pandemi atau menuju transisi endemi ini, konsumen akan bergerak ke mall dengan memperhatikan yang pertama kenyamanan. Yang kedua, memperhatikan speed. Ya, dalam arti meskipun kita butuh refreshment untuk berinteraksi di ruang-ruang retail, tapi tetap speed-nya masih kita pertimbangkan. Kita tidak berlama-lama seperti masa sebelum pandemi. Dan kemudian juga satu hal yang tentu saja tidak bisa kita pungkiri adalah safety. Jadi dari 3 unsur yang menjadi nilai atau hal yang diacu oleh konsumen ini sebagai asas atau dasar dari rekonfigurasi ruang retail yang akan dibangun saat ini. Demikian. Jadi bagaimana bentuknya tentu saja akan beradaptasi atau berevolusi sesuai dengan kebutuhan di masa transisi endemi. Di antaranya bentuknya adalah dengan memperluas ruang-ruang open space, memperluas gerai-gerai yang berada di lokasi outdoor, ya. Dengan demikian pengunjung akan memiliki alternatif-alternatif yang cukup banyak untuk memiliki experience di luar di luar ruangan, tapi tetap dalam kompleks retail tersebut, ya. Jadi demikian yang kami temukan dari beberapa research terkait tren pembangunan retail-retail baru di masa transisi endemi yang tidak hanya terjadi di global, regional, namun kami rasa beberapa retail yang juga di-launching dalam beberapa tahun terakhir, baik di wilayah CBD maupun non-CBD, memberikan atau menawarkan experience ruang-ruang outdoor. Ya, sehingga kita lihat bahwa antusiasme pengunjung cukup tinggi untuk datang, ya. Dan satu lagi bahwa kantong permukiman masih kita nilai sebagai site potential atau sumber penggerak pengunjung yang utama. Ya, karena department store tetap buka, supermarket tetap buka meski di tengah pandemi, dan pergerakan atau generator ekonomi dari sektor-sektor tersebut akan lebih tinggi lagi di masa transisi endemi. Kemudian mungkin nanti bisa disambung oleh Pak Tony bahwa kemudian tren barunya di retail di tataran global adalah implementasi eco-friendly space for retail, ya. Jadi green retail yang diwujudkan di beberapa kota di tataran global, ya. Sebut saja misalnya di UK itu menjadi salah satu daya tarik, tidak hanya di UK tapi di Asia kita punya beberapa green retail di Tokyo yang justru attracted a major anchor, gitu ya, atau attracted major tenan. Nanti mungkin untuk green retail bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Tony gimana trennya saat ini dan bagaimana prospeknya di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kemudian bagaimana cara pemilik mal di daerah CBD yang sudah ditinggal penyewa atau tenan utama untuk kembali menghidupkan propertinya? Oke. Bagaimana untuk mal di CBD yang ditinggal oleh penghuninya dan bagaimana menghidupkannya kembali? Jadi salah satu yang kalau boleh saya analogikan sebagai salah satu yang sukses di semester ini performanya adalah
salah satu mall di bilangan Tamrin yang melakukan relaunching dari proses renovasi yang dilakukan beberapa tahun belakangan. Ya, kalau kita lihat pada akhir pekan, kunjungan mall pada salah satu mall di bilangan Tamrin yang sudah melakukan proses renovasi tersebut cukup baik, cukup tinggi ya. Kita lihat masyarakat ingin melihat secara langsung antusiasmenya mendapatkan experience dari mall baru tersebut. Dan apa yang di-apply oleh mall tersebut adalah memperbanyak open space-nya dan memperbanyak ruang-ruang terbukanya ya, dan memperbanyak ruang-ruang galeri atau ruang-ruang display sebagai bentuk dari rekonfigurasi space yang diwujudkan dalam bentuk redesign-nya. Ya, dan apakah dengan metode tersebut, dengan model tersebut dapat menghidupkan kembali propertinya? Tentu saja kita perlu mengevaluasi lebih lanjut apakah mall tersebut berada dalam segmen tertentu yang saat ini mempunyai pangsa pasar yang masih cukup kuat ya, sehingga ketika kita rekonfigurasi dengan model-model atau tren yang berkembang saat ini bisa terserap atau dalam arti bisa berimplikasi pada tingginya tingkat okupansinya, gitu ya. Namun jika memang segmennya adalah segmen yang saat ini sedang resilience, maksudnya sedang tidak resilience ya, maka saya rasa perlu dipertimbangkan misalnya refunction atau melakukan restrategi, menstrategikan ulang fungsi-fungsi ruangnya harus digunakan sebagai apa? Harus dilakukan setidaknya dilakukan apa? Studi singkat untuk mengetahui sebaiknya refunctioning-nya sebagai apa. Mengingat lokasinya ketika di CBD maka lokasi mall tersebut adalah lokasi prime ya. Namun ketika fungsi sebagai retailnya sudah mulai usang, maka kita harus melakukan due diligence untuk merestrategi ya, sekaligus merevitalisasi aset ini untuk fungsi berikutnya. Saya rasa demikian untuk tambahan terkait green retail dari Pak Tony, silakan. Oke, terima kasih, Bu. Jadi kalau kita sedikit tambahan aja, kalau perubahan yang dari retail itu adalah dulu waktu masa pandemi, kalau kita bicara goods dari retail itu mereka banyak beralih ke e-commerce. Tapi kalau kita bicara F&B, mereka itu beralih di delivery online dan frozen food. Nah, itu yang memang banyak orang dulu berpikir restoran mau bikin frozen food, tapi gara-gara pandemi mau nggak mau mereka bikin frozen food. Perubahannya kalau dari desain itu adalah kebanyakan mereka sekarang mengakomodasi dari pertama adalah interaksi antara driver ojek online dengan restoran, pemesan atau retail yang goods ya, misalnya pakaian atau segala macam. Nah ini sekarang banyak orang banyak properti itu menyiapkan parkir khusus untuk ojek online dan akses masuknya juga khusus, jadi supaya tidak ketemu dengan customer yang lainnya. Jadi memang sudah diakomodasi dan kalau lihat dari desain yang baru sih retail kebanyakan mereka memang sudah memasukkan elemen dalam desain bahwa untuk online itu harus ada jalur khusus, terus parkirnya juga khusus. Dan yang kedua mengenai green, nah kalau kita bicara green retail itu sekarang untuk pencahayaan itu untuk retail itu dia harus 24 watt per meter persegi. Jadi beda jauh dengan retail zaman dulu supaya menarik orang dia harus 500 lux. Sekarang jauh berbeda gitu. Karena mata manusia itu kayak serangga. Jadi dia akan dengan cahaya terang dia akan menarik kayak laron gitu, kayak laron. Jadi karena harus green
pencahayaannya udah harus lebih redup gitu. Terus kedua, AC juga itu untuk green itu dia harus antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Jadi kalau kita masang AC di rumah 22 derajat, wah kita bukan orang green itu. Dia harus 24 sampai 26. Nah, selain itu, barang-barang yang digunakan itu harus recycle. Jadi, kayak beberapa brand internasional, mereka memakai rak-rak pakaiannya itu dia pakai kayu-kayu recycle. Lantainya juga kayu, lantai kayu. Bukan gak green, tapi karena dia pakai recycle kayu. Jadi, terus banyak juga yang modelnya dinding-dindingnya nggak dicat segala macam. Nah itu memang kaitannya sebenarnya dengan green. Nah kalau dari mallnya sendiri itu yang paling tantangan kemarin itu adalah bahwa mall itu harus melakukan rutin disinfektan ruangan umumnya. Jadi public areanya itu sekarang mereka mau nggak mau untuk menarik pengunjung, mereka melakukan rutin disinfektan. Terus touchless apa-apa yang misalnya lift semuanya dibikin touchless. Terus kalau kita bicara toilet ya toiletnya dibuka atau ada orang yang standby buat ngelapin kalau ada orang yang keluar masuk gitu. Jadi effort khusus. Tapi ya mungkin akan mengeluarkan biaya yang lebih, tapi daripada retailnya kosong mungkin ya itu yang salah satu yang mau nggak mau harus dilakukan oleh retailer. Kira-kira seperti itu sih. Baik, terima kasih Mbak Sari dan Pak Tony. Sungguh sudah cukup detail ya, semoga terjawab ya Ibu Nita pertanyaannya. Baik, sehubung dengan waktu yang semakin singkat, mungkin kita langsung saja ke dua pertanyaan terakhir, yaitu dari Mas Iqbal, iNews, dan juga Mbak Bunga ya. Yang Mas Iqbal ini menanyakan apakah ada pergeseran mengenai perbandingan demand antara sektor retail dan pergudangan. Karena kan dilihat dari sisi pandemi kemarin, banyak yang sudah berdagang secara online namun berlanjut hingga sekarang gitu. Dan kira-kira apakah sektor retail ini bisa mengembalikan kejayaannya seperti sebelum pandemi? Ya mungkin ini bisa dibantu dari Mbak Sari. Dan terakhir pertanyaan dari Mbak Bunga, apakah ada kendala dalam proses perizinan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja untuk para pengusaha yang menyewa terkait perkembangan dalam pertumbuhan retail? Mungkin ini bisa dijawab juga oleh Mbak Sari, namun Pak Tony jika memang ada insight tambahan dari dua pertanyaan tersebut, silakan. Kalau ada waktu tambah satu pertanyaan boleh ya? Oh, boleh. Silakan Pak Edo. Pak Edo langsung mau bertanya sekarang atau nanti Pak setelah pertanyaan ini terjawab? Sekarang boleh deh. Jadi gini, saya cuma minta komentar Mbak. Dari riset kita, itu 21 emiten di Bursa Efek Indonesia mencatat pendapatan, maksudnya gini, pendapatan dari sektor retail itu melonjak 46% pada semester 1. Nah, kita pengen minta komentar dari Naik Frank, bagaimana melihat lonjakan pendapatan sektor retail emiten properti di semester 1 yang mencapai 46%. Nilainya menjadi 4,6 triliun dibanding semester 1 2021 yang 3,1 triliun. Jadi poinnya, bagaimana pendapat Naik Frank terhadap lonjakan pendapatan emiten properti yang mencapai 46% pada semester 1. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin nanti langsung bisa dibantu oleh Mbak Sari ya, Mbak, pertanyaan dari Pak Edo barusan. Ya, silakan. Baik, saya bingung jawabnya yang mana dulu, Pak Edo dulu apa langsung ke Terserah Mbak Bapak Sari. Edo dulu kali ya, karena disampaikan langsung. Boleh. Jadi terkait sentimen positif emiten properti ya, khususnya di sektor retail, peningkatan tersebut memang kami rasa sangat reflektif ya, sangat mencerminkan performa sektor retail. Jadi kalau kita lihat bagaimana redup dan terang kembalinya sektor retail sejak tahun lalu, kita bisa melihat riuh rendahnya nih sangat reflektif sekali gitu. Dan memang di awal tahun ini, dimulai di April kalau saya nggak salah ya, ketika PPKM dilonggarkan, rasanya kita langsung meng-set up pertemuan-pertemuan di ruang-ruang retail. Tidak hanya kita, tapi juga saya rasa elderly people, termasuk juga anak-anak ya, langsung men-set up untuk
nonton bareng kah, kemudian senam bareng kah, dan seterusnya di sektor retail gitu. Jadi memang sangat reflektif peningkatan dari emiten dengan pergerakan yang kita lihat di sekitar kita untuk berkunjung ke mall. Nah, saya coba menganalogikan peningkatan emiten ini dengan serapan atau tenancy absorptions yang terjadi di sektor retail di tahun ini, di semester 1 tahun ini. Jadi kita melihat bahwa beberapa sektor ini sebagai sektor yang mengenerate serapan retail dan tentu saja akan berimplikasi terhadap revenue dari retail tersebut ya, mengenerate atau berimplikasi pada perbaikan performa dari sektor retail. Di antaranya adalah sektor F&B. Kita seringkali mendengar di 2 tahun terakhir lalu bahwa banyak gerai-gerai F&B yang akan gugur di tengah pandemi. Tapi kami justru menemukan bahwa beberapa gerai tidak hanya produk global, tetapi juga produk lokal justru melakukan ekspansi yang cukup progresif di tengah masa pandemi, bahkan di awal semester ini, ya, di semester 1 di tahun ini, gitu. Jadi kalau kita buka data, maka gerai-gerai F&B lokal dan global justru saat ini melakukan ekspansi yang cukup progresif di ruang-ruang retail di Jakarta. Nah, namun at the same time kita juga melihat bahwa beberapa retail cenderung sangat sepi, ya. Di tengah peningkatannya kita lihat bahwa beberapa retail cenderung sangat sepi gitu, masih di Jakarta. Hal ini diantaranya karena yang pertama bahwa kita perlu melakukan restrategi. Apakah segmen-segmen yang menjadi acuan, yang menjadi target pasar dari retail tersebut, ya saat ini berada dalam purchasing power yang cukup baik. Ketika berada dalam segmen dengan purchasing power yang cukup baik, saya rasa di retail-retail tersebut kita perlu melakukan penyegaran sehingga menjadi alternatif retail yang akan dikunjungi oleh segmen tersebut. Dan kembali ke sektor penyerap atau potential tenancy dalam sektor retail, saya tidak hanya melihat bahwa sektor F&B yang melakukan ekspansi cukup progresif di tengah pandemi dan di masa transisi endemi ini, juga ada sektor department store dan tentu saja home appliance. Ya, baru-baru ini kita melihat bahwa di bilangan barat Jakarta ada salah satu gerai, ya, gerai home appliance yang cukup besar membuka ruang barunya di retail di Jakarta dengan luasan space yang cukup signifikan lah ya, dalam arti cukup besar. Optimismenya tetap tumbuh. Kenapa? Karena memang saya rasa basic needs kita masih menjadi generator utama dalam menentukan performa retail saat ini. Jadi tidak hanya F&B, kemudian department store dan juga home appliance, tapi kita mulai lihat kembali bahwa fashion ya dan kemudian sport apparel. Kami melihat ada inline performa dari sport apparel dan beberapa lahan-lahan industri yang juga terbuka atau dibuka atas ekspansi untuk footwear proses. Ya, jadi produksi-produksi alas kaki kembali berlanjut dan kita lihat bahwa efek sebab akibatnya atau efek kausatifnya sport apparel di wilayah-wilayah retail, di ruang-ruang retail kembali bergeliat. Ya, jadi dari basic need kita untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan tentu saja home appliance ya dalam hal ini menjadi generator yang cukup tinggi yang menentukan performa retail saat ini. Demikian untuk pertanyaan Pak Edo. Saya mohon. Iya, sama-sama Pak Edo. Salam sehat Pak. Thank you, Saya Pak mohon Edo. izin lanjut ke Mas Iqbal ya. Oke,
Efek e-commerce ya yang pertama ya. Bagaimana efek e-commerce? Apakah ini mematikan retail gitu ya? Pertanyaannya saya singkat seperti itu. Secara umum kita lihat kita punya dua tipe retail di Jakarta. Pertama retail sewa dan yang kedua adalah retail strata. Retail strata memang cenderung lebih rendah okupansinya dibanding retail sewa. Namun di berbagai rilis publikasi di tataran global maupun regional ya disebutkan bahwa digital shift adalah salah satu yang bukan lagi opsi. Ya, dalam arti omnichannel atau multiple platform dalam menghadirkan transaksi retail adalah bukan lagi opsi, tapi menjadi tulang punggung untuk menggerakkan transaksi retail yang berujung pada perbaikan performa retail. Dalam arti bahwa setiap retailer harus sudah mulai meng-apply strategi untuk penjualan online ke digital shift ya. Hal itu saya rasa sudah cukup familiar oleh para retail, tinggal bagaimana akselerasi dari digital shift ini mereka lanjutkan ya, bahkan terus ditingkatkan. Karena omnichannel bukan lagi opsi saat ini, tapi adalah salah satu yang kalau boleh saya sebut sebagai mandatory strategi untuk meningkatkan performa retail saat ini. Demikian. Efeknya dengan e-commerce saya rasa embedded dengan apa yang saya sampaikan bahwa ketika kita meng-apply digital shift ya, maka nilai-nilai dari penjualan online ada di situ. Jadi saya merasa bahwa e-commerce tidak mematikan, justru e-commerce menjadi menjadi pendorong ya, menjadi penyemangat, menjadi inspiring instrumen untuk retail ya, membuka opsi digital shift dan mengakselerasikan platform itu dalam performanya ke depan. Demikian. Nah, kemudian bagaimana dengan demand retail dan demand gudang gitu ya? Apakah saya jadi refleksi bahwa apakah ini saling menggantikan, saling replacing gitu ya. Saya rasa tidak demikian, karena kedua fungsi ini memiliki pasarnya masing-masing. Kalau kita lihat beberapa gudang disebut saja di koridor barat ya, yang juga berhimpitan dengan kantong permukiman di barat Jakarta, kita lihat bahwa demand-nya datang dari UMKM. Jadi kalau tadi Pak Tony sebutkan bahwa frozen food sebut saja ya menjadi salah satu yang menjadi opsi untuk dikembangkan saat ini, ya, menjadi salah satu mata dagang yang bisa dikembangkan saat ini oleh peritel, ya. Dan hal itu pun yang menjadi potential absorber di lahan-lahan pergudangan di koridor barat. Ya, kita lihat bahwa memang untuk industri-industri besar, warehouse, logistik dengan high technology, kita lihat bahwa serapannya terjadi di koridor timur. Untuk sektor yang auto derivatif misalnya, kemudian sektor-sektor data center dengan high technology-nya terserap di koridor timur. Dan di koridor barat tidak bisa kita pungkiri pergerakannya juga cukup progresif untuk industri-industri F&B misalnya, chemical yang tentu saja tidak hanya di-generate oleh sektor-sektor skala besar, tapi sampai pada kelas UMKM. Ya. Dan bagaimana dengan demand retail? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa etalase gudang dan etalase retail cukup berbeda. Ya, karakternya cukup berbeda sehingga barang-barang atau mata dagang yang sifatnya lebih fancy yang kita lihat di display di ruang retail ya tentu saja bukan mata dagang yang sama yang terserap dalam ruang-ruang pergudangan. Ya, jadi masing-masing memiliki pasarnya sendiri dan masing-masing memiliki potential absorbernya sendiri. Gitu. Dan apakah mungkin kembali jaya gitu ya? Saya menyatakan bahwa
setidaknya ada dua hal yang perlu kita bayangkan. Yang pertama adalah business as usual. Business as usual dalam arti bahwa perspektif pengembangan usaha di tengah transisi endemi tentu saja tidak mudah, ya. Namun saya rasa dengan berbagai best practice yang telah dilakukan oleh retail, baik itu di global, kemudian di regional, dan kita lihat juga beberapa retail yang kunjungannya relatif meningkat baik ya di Jakarta sendiri. Saya rasa bisa menjadikan optimisme kita untuk men-set maksud saya skenario optimis untuk para retail kembali berjaya seperti sebelum masa pra-pandemi. Ya, jadi apakah kemungkinan itu ada? Tentu saja ada. Ya, tinggal bagaimana kita melakukan re-strategi, menata ulang, merekonfigurasi aset-aset yang ada di dalam ruang retail, bagaimana konfigurasi ruang perlu dilakukan, bagaimana adaptasi ruang perlu kita apply untuk membuat konsumen kita antusias mengunjungi ruang-ruang retail yang kita hadirkan. Demikian. Dan bagaimana sekaligus juga bagaimana secara stepping gitu ya, secara scaffolding kita mulai menakar apakah green retail bisa kita apply. Saya rasa rekonfigurasi bisa memperhitungkan juga bagaimana green space of retail bisa diaktualisasikan di dalam ruang-ruang retail. Mengingat tinan-tinan internasional, brand-brand MNC, umumnya mereka memiliki instrumen carbon reduction commitment. Ya, jadi portofolio mereka adalah portofolio yang perlu dicatatkan sebagai greenify asset, sehingga MNC tenants biasanya akan memiliki preferensi terhadap ruang-ruang retail yang berbasis eco-friendly. Ya, saya rasa dengan beberapa konsepsi yang tadi saya sebutkan, apakah mungkin kembali berjaya dengan skenario optimis? Tentu saja sangat dimungkinkan untuk hal tersebut. Pertanyaan terakhir terkait perizinan ya. 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 Saya rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan proses perizinan sejauh ini para pengembang sudah cukup familiar dengan prosedur ya, dengan manual yang harus dilakukan untuk proses perizinan, tidak hanya di Jakarta ya, saya rasa di beberapa kota besar lainnya di Indonesia juga sudah cukup jelas bagaimana aturan-aturan yang mengatur perizinan ini. Dan so far kita belum melihat bahwa ini menjadi kendala atau tantangan dalam proses perizinan untuk hadirnya ruang-ruang retail baru. Jadi kami belum melihat bahwa ini menjadi kendala. So far proses-proses masih berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Demikian respon dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sari. Semoga terjawab juga ya Mbak Bunga dan juga tadi Mas Iqbal sudah cukup detail jawabannya. Semoga sesuai. Ya, namun tentunya jika memang rekan-rekan semua masih memiliki pertanyaan lanjutan, bisa langsung memberikan pertanyaan saja melalui saya. Nanti akan kami proses di internal dan juga akan kami respon secepatnya. Setelah ini juga kami akan langsung share materi rilis dan juga materi presentasi yang tadi dipresentasikan oleh Ibu Syarifah hari ini kepada teman-teman jurnalis semua. Ya, mungkin saya kira kita bisa langsung mengakhiri saja sesi Q&A hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman jurnalis yang sudah aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan yang juga insightful tentunya untuk kami juga. Dan saat ini kita akan lanjut ke sesi foto bersama. Jadi kepada teman-teman semua, mungkin boleh dibuka terlebih dahulu video kameranya. Untuk teman-teman dari Netfrank juga yang ingin ikut serta foto bersama, dipersilahkan. Karena ini adalah momen yang cukup spesial untuk kita abadikan bersama. Monggo untuk kita buka terlebih dahulu video kameranya sebentar untuk foto bersama. Ya. Terima kasih sekali lagi telah hadir di press conference kita hari ini. Mari kita abadikan bersama-sama momen kita bersama. Untuk teman-teman media yang belum membuka videonya, silakan
Kita buka terlebih dahulu. Sebentar. Ya, baik. Yuk, yang lain. Ini biasanya sesi foto bersama ini yang paling challenging ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa mulai fotonya dari sekarang. Saya akan hitung bersama-sama, nanti kita bisa langsung berpose ya. 1, 2, 3. Cheese. Baik, thank you. Mungkin sekali lagi. Sebentar. Coba kita lihat terlebih dahulu. Ya, baik. Sekali lagi ya, teman-teman semua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, dengan ini mungkin kita bisa langsung akhiri sesi kita hari ini. Sampai bertemu di sesi press conference selanjutnya. Sehat-sehat selalu, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Waalaikumsalam semuanya sudah Selamat hadir. siang semuanya. Terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Habis ini kita akan Juga. langsung share materinya ya. Thank you Mbak Bunga. Thank you Bapak Ibu Iya, semua. aku tunggu ya bahannya. Terima kasih.